Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Medlit, sebuah channel yang membahas metodologi penelitian, seputar penelitian ilmiah, dan informasi seputar dunia perkuliahan lainnya. Teman-teman semua, dalam penulisan karya ilmiah, tentu tidak terlepas dari yang namanya kutipan, ide, gagasan, dan atau teori-teori orang lain yang terlebih dahulu dipublikasikan untuk mendukung apa yang kita bangun dalam sebuah tulisan. Kutipan tersebut tidak dapat serta-merta dilakukan sesuka hati. Ada etika dan pedoman dalam mencantumkan ide, gagasan, dan atau teori orang lain dalam sebuah tulisan ilmiah yang kita susun. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari kecurangan akademik dalam bentuk plagiat atau plagiarisme yang sering terjadi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tips-tips atau kiat-kiat atau langkah-langkah bagaimana caranya supaya kita terhindar dari apa yang namanya tindakan plagiat. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap di Medlit. Sebelum saya menjelaskan tips-tips atau kiat-kiat untuk menghindari plagiatisme, terlebih dahulu kita harus mengetahui jenis-jenis plagiatisme yang umum terjadi. Yang pertama, plagiatisme yang sering terjadi adalah plagiarisme secara langsung. Pertama adalah plagiarisme secara langsung. Ya, plagiarisme secara langsung ini biasanya terjadi apabila seseorang hanya melakukan copy paste dari pekerjaan orang lain yang telah tersedia sebelumnya tanpa mencantumkan sumber. Jadi misalnya nih, saya copy paste pendapat orang lain, saya cantumkan di karya saya tanpa saya mencantumkan sumbernya. Nah, itu dinamakan plagiarisme secara langsung. Yang kedua, ada plagiarisme sebagian. Plagiarisme sebagian ini artinya meskipun sudah melakukan parafrase, namun masih terdapat beberapa kalimat yang identik dengan sumber aslinya dan tidak mencantumkan sitasi. Pertanyaan teman-teman mungkin, Kak, apa sih parafrase itu? Oke, kita bahas setelah ini. Ketiga, ada yang namanya plagiarisme ringan. Plagiarisme ringan. Plagiarisme ringan ini terjadi karena parafrase yang telah dilakukan belum mencantumkan sumber asli. Ya. Nah, ini tiga jenis plagiarisme yang sering terjadi. Oke. Tadi sudah dibahas apa yang mengenai parafrase gitu ya. Oke. Parafrase, oke, ya. Parafrase tulisannya kayak gini kalau nggak salah ya. Parafrase ini merupakan salah satu cara meminjam gagasan, ide dari sebuah sumber tanpa menjadi plagiat. Maksudnya gini, kita mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuatnya lebih mudah untuk dimengerti, gitu. Ya, itu namanya parafrase. Jadi parafrase itu adalah apa ya? Singkatnya mungkin mengungkapkan kembali, gitu loh, mengungkapkan kembali supaya lebih mudah dimengerti. Nah, itu parafrase. Mengungkapkan kembali dengan kata-kata kita agar lebih mudah dipahami. Gitu. Tapi tetap harus mencantumkan sumber asli. Tetap harus mencantumkan sitasi. Itu yang dimaksud dengan parafrase. Oke. Nah, selanjutnya, gimana sih cara menghindari plagiarisme? Oke. Ya, cara menghindari plagiarisme.
Kita hapus dulu. Sebelumnya plagiatisme ini penting ya untuk dibahas bagi kalian yang sedang nyusun skripsi, tesis, ataupun karya ilmiah lainnya. Karena banyak orang yang terbukti melakukan plagiatisme dan mereka mendapatkan hukuman. Dulu pernah seorang dokter yang terbukti plagiatisme, akhirnya dokternya dicabut. Seorang profesor melakukan plagiatisme, akhirnya profesornya dicabut. Nah, tentu buat kalian yang sedang nyusun skripsi dan melakukan plagiarisme, tentu mungkin dalam jangka pendek kalian nggak ketahuan, tapi dalam jangka panjang itu akan merugikan. Bisa aja gelar sarjana kalian dicabut. Rugi dong, udah kuliah lama-lama, capek-capean, repot, ngeluarin biaya banyak, ternyata pas sekian tahun sudah lulus, sarjananya ditarik karena kalian terbukti melakukan plagiatisme. Oke. Nah, ada beberapa tips untuk untuk menghindari plagiatisme bagi kalian yang sedang melakukan atau sedang menulis tugas akhir, baik skripsi, tesis, ataupun karya ilmiah lain. Tips pertama yang bisa kalian lakukan untuk menghindari tindakan plagiatisme adalah selalu menyertakan sitasi. Ketika seseorang menggunakan gagasan, informasi, ataupun opini yang bukan buah pikirnya sendiri, sitasi adalah hal yang wajib dan diharuskan. Hal tersebut juga berlaku meskipun penulis tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Ya. Penyertaan sitasi ini di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi tersebut, informasi yang dituliskan itu didapat. Misalnya ada seorang mahasiswa yang menuliskan definisi kewirausahaan versi saya. Ya. Nah, kalau dia ketika dia mengutip itu baik secara langsung ataupun di parafrase, dia harus mencantumkan sitasi. Ya. Dia harus mencantumkan keterangan dari mana informasi yang dituliskannya itu didapat. Misalnya di dalam karya tulis seseorang ada dituliskan pendapat saya mengenai wirausaha, maka di sana juga harus ada sumbernya dari mana gitu. Misalnya yang mengemukakannya saya, maka di bawahnya misalnya ada nama saya beserta tahun pengungkapannya. Seharusnya seperti itu. Yaitu bagian dari etika. Ya, harus ada sitasi, baik kutipan langsung ataupun di parafrase, harus menyertakan sitasi. Kemudian yang kedua adalah catat daftar pustaka. Daftar pustaka adalah hal yang sangat wajib yang tidak boleh dilupakan ketika menulis karya ilmiah. Sayangnya masih ada yang baru mendata ulang daftar pustaka setelah tulisannya selesai. Nah, itu tidak boleh karena hal itu berpotensi menimbulkan akan ada yang terlewat, gitu, melewatkan satu atau dua beberapa sumber sekaligus. Ini tidak boleh. Ya. Kalau didata ulang ketika karya ilmiahnya telah selesai, itu akan ada kemungkinan-kemungkinan yang terlewat gitu loh. Dalam artian di dalam pembahasannya itu sudah ada sitasi nama saya, tapi daftar pustakanya nggak ada karena kelewat. Nah, ini juga bisa dianggap plagiatisme, gitu ya. Nah, oleh karenanya daftar pustaka itu harus ditulis sejak awal. Setiap ada kutipan langsung buat daftar pustakanya, ngutip lagi buat daftar pustakanya. Nah, kalau kalian nggak mau ribet bagaimana menulis daftar pustaka, dalam video saya sebelumnya saya sudah membagi ya, men-share cara-cara bagaimana membuat daftar pustaka secara otomatis di Microsoft Word. Kalian bisa scroll ke bawah, masih dalam channel Ometlit, di sana ada bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis di Microsoft Word. Kalian bisa lakukan itu untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan tindakan yang dianggap plagiatisme. Kemudian yang ketiga adalah lakukan parafrase.
Tulisan yang hanya menggunakan kutipan langsung lebih berpotensi dianggap melakukan plagiatisme. Misalnya gini, ada seorang mengutip pendapat saya dengan kutipan langsung. Dalam artian kutipan langsung itu mengutip langsung sesuai dengan apa yang saya kemukakan. Ya, kata-katanya sangat mirip. Dengan langsung menggunakan kata-kata saya, nah, itu kutipan langsung. Nah, terlalu banyak kutipan langsung itu berpotensi dianggap plagiatismenya lebih besar. Nah, sehingga cara menyikapi supaya menghindari kutipan langsung adalah dengan memparafrase. Caranya adalah itu tadi, memparafrase dengan melakukan parafrase menggunakan susunan kalimat sendiri. Misalnya saya mengemukakan pendapat saya mengenai kewirausahaan. Nah, kalian bisa mengungkapkan gagasan saya itu dengan ungkapan kalian sendiri. Contohnya seperti itu parafrase gitu ya. Jadi meskipun kalian menggunakan kata-kata sendiri, tapi inti dan gagasannya adalah tetap gagasan saya gitu loh. Sehingga di akhir kalimat itu harus tetap mencantumkan dari mana informasi itu didapatkan. Ya. Di akhir kalimat harus tetap ada nama dan tahun, nama saya dan tahunnya, begitu. Itu parafrase. Ya. Jadi jangan terlalu banyak melakukan kutipan langsung karena itu bisa berpotensi dianggap plagiatisme yang lebih besar. Tapi lakukanlah parafrase. Ya. Itu lebih apa ya? Dibolehkan kalau seperti itu. Asal harus dengan mencantumkan parafrase. Kemudian yang keempat adalah gunakan software. Gunakan software untuk mendeteksi plagiatisme. Kalau yang berbayar yang populer itu ada Turnitin, ya Turnitin. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada apa namanya, misalnya kalian pengen yang gratis juga, kalau tidak salah ada beberapa software tapi tidak selengkap Turnitin yang berbayar gitu ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalian yang sedang menggarap karya ilmiah, tolong perhatikan aspek ini. Ya, jangan sampai kalian melakukan plagiatisme dan jangan sampai tindakan plagiatisme yang tidak kalian sadari justru akan merugikan kalian di kemudian hari. Ya, tolong perhatikan plagiatisme ini. Tadi di awal sudah saya jabarkan bentuk-bentuk plagiatisme dan sekarang juga saya sudah jabarkan ini adalah tips-tipsnya ya. Ini adalah tipsnya. Tips menghindari plagiatisme. Ya. Tip menghindari plagiarisme mohon dipahami, mohon dipelajari, dan jangan sekali lagi lakukan plagiatisme karena itu akan merugikan kalian sendiri. Ya, itu dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.